Sementara itu pengamat menilai pembagian 20.000 kuota haji secara proporsional diduga sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Akibat pembagian yang merata itu, antrian jemaah haji reguler akan semakin lama. Berawal dari tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia, Kementerian Agama kini digoyang dugaan korupsi haji. Perkara dimulai Oktober 2023. Kala itu dengan maksud mempercepat antrean calon jemaah haji, Kerajaan Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang ibadah haji dan umroh, kuota 20.000 dibagi dua, 92% atau 18.400 kuota untuk jemaah haji reguler dan 8% atau 1.600 kuota untuk jemaah haji khusus. Alih-alih mengikuti aturan, Menteri Agama kala itu Yakut Khalil Qaumas membagi proporsional kuota haji tersebut, yakni 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus. Hak kuota 98% untuk jemaah haji reguler pun dipangkas menjadi 50%. Menurut peneliti Transparansi Internasional Indonesia Agus Sarwono, pembagian kuota haji secara proporsional justru sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Jelas terjadi perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para jemaah reguler yang telah mengantri bertahun-tahun. Dengan alokasi yang tidak proporsional ini, kesempatan mereka untuk berangkat haji menjadi berkurang. Niat mempercepat antrean jemaah haji pun kandas. KPK berencana akan memeriksa saksi dari calon jemaah haji. Para jemaah haji yang pada saat itu misalkan daftarnya haji khusus, kemudian pelayanan yang jadi haji reguler, ataupun yang beroda yang tidak sesuai kemudian haji khusus atau haji reguler, bisa memberikan keterangan kepada kami. Kini KPK kian tancap gas menuntaskan penyidikan. Selain sudah mencekal Yakut ke luar negeri, KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya di rumah Yakut Khalil dan perusahaan travel. Tim Liputan iNews melaporkan. Banyaknya masalah terkait penyelenggaraan haji mendorong usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Wakil Ketua DPR RI Adi Skadir menilai usulan ini penting untuk dibahas. Menurutnya kementerian baru tersebut dapat mengurangi beban Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umroh. Kita tahu bahwa haji dan umroh ini kan selalu bermasalah dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Ada aja masalahnya. Yang paling terakhir kan tahun lalu ada pansus dan ini masuk lagi urusannya ke KPK. Belum lagi hasil temuan daripada tim washaji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transportnya, dan lain sebagainya. Itu kan juga masalah. Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umroh jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 3 saksi yang diperiksa hari ini adalah Meriati yang merupakan aktivis Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, Arif Nugroho, jurnalis 1 Indonesia, serta YouTuber dari kanal Ato Sastro bernama Sunarto. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan pihak Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik dalam tudingan ijazah palsu. Mendampingi 3 saksi, Ahmad Kozinuddin selaku kuasa hukum mengkritik langkah pemanggilan wartawan sebagai saksi dalam kasus ini. Ada 3 ya, ini juga makin menguatkan karena kalau klaster-klaster sebelumnya yang disasar hanya aktivis dan akademisi. Kita tahu bahwa Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar adalah klaster yang bisa kita katakan mewakili kalangan intelektual akademisi. Kalau kita sebelumnya tahu ada ya Rizal Fadilah, ya ada Rustam Effendi, ya ada yang lainnya. Ini juga klasternya adalah aktivis. Tetapi hari ini klaster media pun juga dipanggil, dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arif Nugroho, juga Sunarto begitu, tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh membungkam tugas-tugas jurnalisme.
Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun. Bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media. Jangan manggil-manggilin wartawan jadi saksi. Takut orang dipanggil polisi meskipun jadi saksi. Karena besok bisa saja berubah menjadi tersangka. Kalau mau panggil, panggil saja orang yang bersangkutan. Dan dalam hal ini, yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo, Bung Rizal Fadila dan Kurnia Triroyani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Saksi ini latar belakangnya adalah seorang jurnalis. Kami hari ini masih bertanya-tanya begitu ya, apa relevansi perkara peristiwa yang diduga pidana dengan peran seorang wartawan? Karena berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 1999, tugas seorang jurnalis itu kan hanya mengumpulkan, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi itu kepada publik gitu. Ya, tidak punya peran dalam konteks dugaan terjadinya tindak pidana, itu satu hal. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. 7 poin aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang asal hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Angkifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. 7 poin aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Sindosia setiap hari di Sindo News TV. Beyond Headline. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus